Udah terasa lapar haus di situ? Ya kalau masalah lapar haus sih saya udah nggak itu udah apa namanya nggak mikirin lah. Mikirin saya pengennya pulang. Saya datengin lihat yang teman saya Sita di si Andi tuh. Ditarik tuh. Lutung. Kelihatan sama saya tuh yang narik tuh lutung. Yang mukanya putih tuh. Besar? Ya sekitar ya gede sih. Sekitar kambing lah, kayak kambing domba tuh yang gede tuh. Yang narik dia lutung. Kamu tahu nggak kapal yang kamu naikin tuh bawa satu kan. Yang di atas kapal ada yang mati, ada yang meninggal. Dengan kapal lain pembayarannya sama nggak? Ya gedean yang kapal ini sih. Kalau yang nggak muja ya kecil, nggak sesuai sih harganya. Berapa kalau yang biasanya? Kalau yang biasa kita cuma 25-20 ribu. Tapi kalau yang kapal ini yang punya lutung hitam ya sampai 35-36. Menjadi ABK kapal ikan memiliki resiko kerja yang sangat berbahaya. Dari kecelakaan saat menangkap ikan, sampai akan dijadikan tumbal persembahan bos kapal ikan pemuja pesugihan lutung. Kejadian mencekam ini dialami oleh Mas Pecok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kembali kita akan nonton bareng, menyaksikan kisah nyata yang terbaru dari Malam Mencekam. Di depan kita ada narsum namanya Mas Pecok. Apa kabar Mas Pecok? Baik. Sehat Mas Pecok? Alhamdulillah sehat Pak. Mas Pecok dari Indramayu ya? Dari Indramayu. Mas Pecok, apa kegiatan sehari-hari sekarang? Masih tetap berjalan kerja di nelayan. Jadi kisahnya ini tahun 2000 ya? Tahun 2000 Mas Pecok akan dijadikan tumbal seperti itu? Iya. Dan ternyata bosnya ini melakukan pesugihan ya, bos kapalnya. Perasaannya gimana waktu mau dijadikan tumbal tuh? Ya perasaannya saya ya udah dari berangkat dari rumah juga kan kita udah ada firasat sih. Kalau mau berangkat katanya sama orang tua saya katanya, awas dek kamu bilang dulu baca bismillah, pergi selamat pulang selamat kan. Oke. Nah sobat, jangan skip videonya, kita nonton bersama-sama kisah dari Mas Pecok. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Pecok. Jadi gini Mang, awal kisah saya di tahun 2000. Kita dulu kan kerja di kapal kecil Mang. Nah sebagai kapal kecil saya ikut sama orang nelayan bawa rajungan di daerah. Nah waktu gitu saya lagi orang masih sendiri, mau punya istri nggak punya anak Mang. Nah tiba-tiba teman saya ngajak, orang Indramayu juga nih. Mas katanya kamu ngapain? Lagi duduk bengong, diem aja tuh. Daripada kamu nganggur mas, kerja sama saya aja di kapal kecil di. Nah akhirnya saya ikut Mang. Nah akhirnya kita berjalan ikut kapal kecil di ini hampir sekitar 3 bulan. Kita sekitar 3 bulan udah nggak dapat gitu Mang. Rajungan apa musim hujan, gelombang apa kayak gitu kan. Nah kita akhirnya kan suruh berhenti dulu sama apa namanya sama kapal-kapal yang kecil. Berhenti dulu, cuacanya katanya lagi musim dingin, bilangnya lagi barat, ada gelombang ada. Kita kan berhenti lagi itu Mang. Dari akhirnya kita kan kerja apa lagi, bingung lagi. Nah akhirnya dulu kita yaudah kalau gini saya bilang lah. Saya cari-cari kerjaan masuk ke sini nggak yang dapat, nama juga saya orang nggak punya ijazah Mang. Nah ada lagi bosnya tuh Yayat sama temen. Nah ngajak saya tuh Mang. Kita akhirnya ikut lagi masuk ke itu sama apa namanya di kapal Kursin. Operasinya dia 30 hari Mang. Kita ikut situ, dikasih bon buat orang tua 300-an orang satu. Nah terus kita masuk
kita mengambil duit 300, kita kasihin sama orang tua Mang. Kita ngomong sama orang tua, Bu, saya mau berangkat, saya minta izin, minta doa restunya Mang, biar saya dapat banyak. Ya udah deh, kamu kalau mau berangkat bilang dulu sama orang tua kamu. Kita nyekar ke kuburan orang tua saya, nenek Mang. Udah nyekar, udah apa gitu ngomongnya. Udah dari kuburan juga udah ada pirasat tuh Mang. Pirasatnya udah nggak enak lah. Sampah-sampah yang di itu, yang apa, yang daun-daun yang kering tuh pada kabur semua ke kuburan nenek saya tuh. Nah terus ibu saya bilang, kamu kalau mau berangkat bilang dulu yang hati-hati. Nah kita ngomong, bilang Bismillahirrahmanirrahim, niat saya mau kerja, pulang selamat, balik selamat, lillahi ta'ala. Langsung kita berangkat. Akhirnya di situ kita baru lihat kapalnya juga udah serem Mang. Udah serem dari jauh juga ini. Posisi saya sama kapal udah jauh nih, baru masih sekitar 15 meter lah. Tapi kan kelihatan kapal saya mau, yang ikut saya mau berangkat di Mang. Loh kapal saya bilang serem banget. Yang lain-lainnya tuh kapal itu kelihatannya cerah bagus. Tapi ini saya yang ikut tuh kapal tuh rasanya tuh suram. Mang. Suram sunyi. Padahal kapalnya besar ya. Kapalnya besar Mang. Tapi kita dari jauh juga saya udah lihat nih. Loh, ini kapalnya seram banget. Kalau kapal di samping-sampingnya nih, samping kan pelabuhan Mang. Kapal kan banyak berjejer. Tapi sama teman tuh kapal kamu katanya Mas. Yang mana yang itu? Tapi saya nggak ngomong Mang. Diem aja saya tuh. Loh kapalnya kayak gitu banget saya bilang. Tapi saya kan orang mau niat kerja Mang. Ya, akhirnya kita berangkat. Berapa gaji di situ? Waktu dulu kita berangkat masih 30 satu hari. 30.000. 30.000 terus sama ikan dibagi 2 sama ABK. Nah akhirnya kita berangkat Mang. Dari Panimbang langsung operasi di Tanjung Sum, Tanjung Alang-alang, Banten. Kita berlayar. Dapat sekitar 3 hari. Mesin kapal Mang. Lagi jalan Mang, mesin kapal. Nalpot colpot. Nalpot kapal. Yang itu yang paling panjang kan nalpot kapal kan di atas tuh Mang. Kan potel putus. Yang di atas tiba-tiba dia jatuh. Luak. Untung di bawah knalpot nggak ada orang di bawah kapal. Satu kali saya bilangin, saya diem ya perhatiin. Ini saya ada pirasat apa saya bilang. Tapi tetap saya masih berjuang Mang. Akhirnya udah nyampe di posisi kita kerja berlayar, buang jaring tawur Mang. Tawur jaring dibuang, kapal laju. Satu tawuran dapat ikannya banyak Mang. Ikannya bukan satu macam, 10 macam, 15 macam Mang. Ada ikan tenggiri, ada ikan tongkol, ya masuk semua lah, nama juga orang kita kapal kursin. Kalau kapal kursin yang ada di dasar laut kan kita kena semua. Nah akhirnya kita tawur satu kali Mang. Dapatnya berapa Mang? Sampai 30 ton. Satu kali angkat? Satu kali angkat ini baru pertama tawur nih, baru nyampe 1 hari kita kerja. Ini baru 1 hari dapatnya sampai 30 ton saya bilang. Biasanya nggak dapat kayak gitu Mang. Paling kata orang yang lama dulu di sini di kursin, paling banyak-banyaknya 2 ton. 1,5 ton, paling banyak-banyaknya 5 ton. Tapi saya sekarang ikut dapatnya 30 ton. Sampai 4 seling, 4 cadukan loh yang di itu tuh Mang. Dijaring. Pakai seling Mang. Buat minta di atas kapalnya kan. Ikannya kan masih di bawah jaring, di bawah air. Pakai seling, ngangkat ke atas kapalnya tuh Mang. Hari yang ketiga, ini saya makan. Jam 12 waktunya kita istirahat Mang. Jam 12 malam kan saya istirahat. Kalau jam 12 malam kita sampai jam 1 istirahat. Anak-anak ABK mau bikin kopi, mau makan, mau masak mie. Kita masak mie Mang. Kompor aja tuh, kompor yang pakai gas tuh Mang. Udah dari gitu juga saya udah paham bila nggak
kasih korek udah nyala mang. Loh menyala tapi kita orang lapar pengen mangke, pengen makan saya nih. Jadi kita udah bikin ngerebus air, masukin mie, udah matang langsung minyak kan dimasukin di mangkok. Saya taruh di atas kapal, di kamar mesin nih mang. Kita ngambil air buat minum. Nah kita masuk lagi di sini mang. Mie-nya tuh segitu banyak, tinggal paling ada sekitar 2 sendok tuh Pak Mak. Paling segituan. Tapi diam aja saya, nggak bakal ngomong, diem aja. Ada yang makan gitu ya? Ada yang makan minyak kayak gitu. Udah saya tuh ikhlas terima ya nggak apa-apa. Nah terus hari yang kelima harinya tuh Mang kita bikin lagi. Ini yang terjadi yang gede yang bikin 5 hari ini. Bikin kopi pecah. Gelasnya tuh Mang langsung pecah meleduk dar. Mesinnya juga kebakar. Waktu gitu bos pom mesin itu yang mau berangkat airnya tuh meletus. Pendingin radiator bilangnya radiator tuh Mang berhenti akhirnya kapal kan 1 jam belum jadi, akhirnya 2 jam dikasih muntir Mang jadi. Ada montir di kapal? Ada bawa muntir Oh memang bawa montir? Bawa muntir, kalau nggak ada bawa muntir ya bahaya. ABK-nya berapa semuanya? Itu semua ABK kalau orang kurusin nggak netap Mang Jadi orang 40 berangkat, orang 30 berangkat, orang 50 juga berangkat. Pas kebetulan saya berangkat nih Mang cuman orang 35, ganjil orangnya. Orangnya kalau kapal saya itu orangnya ganjil. Jadi nggak mau kalau misalnya 36 atau 40 pasti ada ganjilnya. 35, 37, 39 diganjilin. Siapa yang minta jumlahnya ganjil? Ya saya kan orang baru Mang dari saya kan nggak tahu. Terus kita tanya sama teman saya ini yang orang udah lama. Ya kata bosnya suruh ganjil. Permintaan bos suruh ganjil Mang. Tadi kita akhirnya udah kita ikut. Kita jalani Mang jalanin terus semua. Nah tiba-tiba di situ kita itu yang hari pertama tuh Mang dapat 3 ton, dapat 30 ton tuh. Hari kedua dapatnya 1,5 ton. Terus hari keempatnya kan kita ada musibah itu. Kapal meleduk tuh Mang itunya pecah tuh. Nah hari kelimanya kita tawur lagi di Tanjung Sum namanya. Tanjung Sum Malang-alang, dekatnya Gunung Rakatau, Banten. Ini kan kontraknya kan 20 hari. 20 sampai 30 kontraknya. Kalau udah dapat ikan ya 20 hari pulang, kalau belum dapat ikan 30 hari habis kontrak kita pulang nyandar. Dapat banyak lagi di situ, udah ada yang korban tapi masih belum apalah, masih baru sikil aja bengkak ininya. Sikilnya gede kayak borok ininya. Siapa itu? Itu ABK yang lama tuh. Kayak orang kena penyakit kencing manis tuh Mang Di sininya tuh kayak sumur. Kena gatelan itu tongkol. Padahal saya juga nggak tahu. Saya bilang kok masa orang gatelan kena ikan tapi baru berapa hari udah gede bengkak. Nggak wajar ya? Nggak wajar. Setelah udah kayak gitu ya 5 hari sini teman saya udah bengkak nih Mang Pas 9 harinya tuh. 9 hari bukan saya sih Mang yang lihat, teman saya ini. Teman yang ngajak itu tadi tuh. Si Andi nih. Yang ngajak tuh, dia yang menangin, yang datengin. Pas lagi masang lampu, itu lampu di kamar mesin kan kontak Mang Dia nyabut kamar mesin, akhirnya tangannya dia yang ditarik ke atas Mang Dia minta tolong kayak gitu, tapi orangnya nggak dengar kenang suara bunyi mesin Mang Jadi saya juga bilang ini suara siapa, saya bilang sampai tolong kenceng Mang Cuman saya sendiri yang tahu, orang segitu banyak di kapal nggak tahu Mang Jadi saya datengin lihat yang teman saya si Andi tuh ditarik tuh lutung, kelihatan sama saya tuh yang narik tuh lutung. Yang mukanya putih tuh. Besar? Ya sekitar, ya gede sih. Sekitar kambing lah. Kayak kambing domba tuh yang gede tuh. Yang narik dia lutung. Nah akhirnya kita tangkap tuh teman saya tuh Mang
Ya kena juga ini. Tarik-tarikan ya? Tarik-tarikan. Tarik-tarikan dia kena sama saya kakinya. Dia megang tangannya Mang. Nah akhirnya dia jatuh beliau. Nah udah kayak gitu, pas kita bawa si teman saya Andi, kita kasih minum, kita kasih obat, ya segala macam lah Mang ya. Dia udah bangun lagi, udah bisa berbicara lagi, udah ngomong. Dia ceritanya bukan sama saya Mang ya. Ceritanya sama temen yang lain. Kalau sama saya nggak mau, mungkin barangkali teman saya Andi yang tadi ditarik-tarik sama lutung tuh Mang ya. Ya mungkin takut cerita sama saya, takutnya saya ketakutan karena saya orang baru. Jadi dia ceritanya sama orang lama-lama juga. Akhirnya kita denger kuping saya nih Mai. Denger kupingnya saya denger. Tolong Mas, ini saya kan tadi tuh dia tarik sama si itu sama si Mas Pecok, ditulungin tapi jangan bilang sama Mas Pecok. Takutnya Mas Pecok tahu terus dia ketakutan. Terus ada apa katanya yang ini yang diceramin sama si Andi di Mang Ya kayak gitu loh, orangnya tuh gede tinggi, pas lutung aja lutung kan kecil, kalau itu yang gedenya Mang mukanya putih dari atas sampai bawah hitam, ekornya panjang, jadi sejenisnya kayak dibilangnya lutung jadi-jadian kayak gitu Mang siluman kayak gitu lang Mang Nah kita baru udah kayak gitu, kita udah pikir, saya udah anu nih Mang udah goncang saya nih kayak gini nih, pikiran udah nggak jelas lah gimana saya. Jadi akhirnya saya kerja nih Mang saya kerja tapi nggak fokusnya kayak gitu, halang-halangannya banyak tuh Mang Jadi tapi saya diam aja, gimana ini. Nah kalau dari hari yang 9 sampai hari yang 19 tuh Mang normal dapatnya. Dapat 5 kintal, 1 ton, 1,5 ton itu. Sampai 19 sampai 20. Yang 21-nya nih saya agak nggak stabil lagi nih Mang Dapat ikan udah ada sesuai lagi. Ini udah pindah lagi di daerah dekat Pulau Baduy. Di dekat Pulau Baduy nih yang udah hari ke-21-nya nih. Banten sama juga di Banten. Nah dapatnya berapa gitu sampai 19 ton. 19 ton dari yang pertama kita tawur dapat 35 ton kan. Jadi kan dibilangnya 35 ton sama 18. Hampir 50 ya Mak ya. 50 itu ikannya ton. Apa aja itu? Itu semua banyak Mak. Campur-campur. Campur-campur dapat semua Mak. Nah habis itu yang kita hari 21-nya tuh dapat lagi tuh. Perbakalan habis Mang Kopi habis, cuman adanya beras doang sama gas. Air minum kita sehari-hari buat minum saya tuh habis. Nggak ada air, nggak ada apa, cuman ada itu aja beras tuh Mang. Kenapa bisa habis? Nggak bawa persediaan banyak? Ya karena faktornya kan udah tadinya mau berangkat kan udah ditarget. Ini harus misal bawa beras 10 sak, ya udah dia harus dicukupin sampai kita pulang. Ini bawa air. Bawa air misalnya sumpamanya Mak ya, bawa air 3 blong harus tepat sama 30 hari. Akhirnya kita nggak tepat buat mandian nama juga anak-anak ABK lah Mak lah. Kalau habis tidur ada yang mandi, ada yang cuci muka, ada jadi apa. Boros gitu? Boros, jadi kita kan habis air, kita masuk cari air ke Pulau Baduy. Yang di daerah Pulau Baduy, siapa namanya Banten tuh. Yang ada orangnya cuman sekitar nggak salah Mak 40 orang, kata orang situ. Saya juga nggak tahu, belum pernah saya juga lihatnya tuh. Memang kalau di situ memang di itu Pulau Baduy memang ada mitosnya Kita turun semua anak-anak ABK nih mau ngambil air itu air diambilin ya itu kan sungai sungai, terus di sampingnya tuh pulau. Nah ini yang di pulau yang di atas nih katanya sih, saya juga belum lihat. Ada orang yang suku Baduy itu orang 40 orang. Perasaan lihat ini Pulau Baduy itu. Waduh Mang sungguh terharum. Bagusnya minta ampun kelihatan saya ini. Jadi akhirnya saya turun sendiri dari kapal. Mang Akhirnya kita turun, kita juga mau turun tuh mau tengok-tengok gini nih.
Tengok-tengok, maksudnya takut ada bos gitu. Takutnya kalau ada bos tahu kapten kan kita nggak boleh turun tuh. Bung saya kan lihat pulaunya tuh terharum, bagus, sejuk pemandangannya. Pasir pantainya bagus, putih-putih, ada kerang-kerang yang kayak gitu kecil-kecil tuh Mang. Ya bagus lah buat cuacanya kayak di mana, kayak di pulau-pulau Bali atau gimana tuh Mang, di film-film tuh. Memang asli sih kenyataan kayak gitu Mang. Nah kita akhirnya turun Mang situ. Jalan-jalan naik-naik ke sana apa namanya ke ya itu yang ada orang Baduy itu katanya. Saya pengen tahu Mak. Pas di situ ketemu sama orang asli itu, orang kayak saya kayak gini. Dek, kamu jangan ke sini-sini. Kalau kamu naik-naik ke situ nggak bakal bisa turun. Tolong dari si kamu jangan ikut-ikutan naik ke sana. Saya bilang gini. Emang kenapa? Saya bilang, Pak, orangnya tua, jenggotnya agak panjang lah. Jenggot kumisnya putih. Jenggot putih, kumisnya putih Mang. Bajunya hitam Mang. Pakai ikat kepala kayak Wiro Sableng tuh, sinetron kayak gitu, putih semua tuh. Nurut sama dia Mang, jangan naik ke atas. Saya bilang, yaudah nggak apa-apa gitu. Itu yang kita ngalokin kayak gitu tuh, tahu setan atau tahu manusia atau tahu jin. Malah saya yang disasarin sama dia nih. Udah katanya kamu jangan ke sana dek, ikutnya sama saya aja. Jadi akhirnya saya ikut sama itu yang aki-aki tadi itu. Nebak, saya juga udah nebak saya juga ini. Masa orangnya kumisnya putih, jenggotnya putih, pakaiannya hitam. Tapi saya ikut. Diomongin saya nih, diomongin sama gitu tuh ikut Ini kan kapal kamu udah berangkat katanya. Kapal kamu tuh udah ditinggal sama kapal tuh. Dia tahu sih orangnya tuh. Jadi kamu tuh nggak bakal keluar dari sini kan. Kenapa ditinggalin? Karena saya ditinggalin udah sengaja dari atas kapal Mang. Teman-teman yang lain? Sama kayak bos itu udah sengaja ditinggalin saya ini. Kayaknya sih mau buat bikin tumbal. Setannya nggak mau sama saya tuh. Gadinya saya tuh pahit. Berapa orang yang ditinggal? Saya sendiri. Enggak teriak-teriak maksudnya panggil-panggil? Enggak ada yang nyariin. Teman saya juga yang dari rumah tuh Mang ngajak saya tuh, udah masa bodoh. Jadi yang jelasnya saya tuh kayak orang ditinggal. Jadi, ya mungkin apa udah rencana teman-teman juga? Ya mungkin bisa jadi kayak gitu, mungkin bisa jadi ya gimana lah, namanya juga kan kapal itu kan angker Jadi mungkin yang ikut sama saya atau gimana tuh tahu teman saya atau tahu setannya dia, saya juga nggak tahu, itu nggak ngerti. Yang jelas sih saya tuh terdampar di sini nih, ditinggal di Pulau Baduy. Akhirnya saya ikut sama aki-aki yang tadi pakai baju hitam tuh Kita ikut sama pakai baju hitam itu si aki-aki. Dia ngunjukin kalau kamu pengen berani, kalau kamu pengen jadi jagoan, tuh karena dari situ ada gua. Masuk dek, kalau kakek bilang masuk kamu masuk. Akhirnya saya suruh masuk, ya kita masuk. Nah kita masuk dari gua tuh, udah ada kelawar gede, kelawar kalong hitam itu gede ya sentok Saya enggak pas gini kan nggak kena dia lari. Nah, saya bilang subhanallah, itu apaan? Saya bilang kayak gituan. Udah jalan lagi kita, pintu satu ini, gua satu, yang gua keduanya nih gua kedua nih, kita kan udah gelap terus batu-batu banyak. Akhirnya kita waspada juga, hampir kena juga tuh Satu lagi kalongnya kayak gitu yang udah sendok tuh, kalongnya tuh sendok. Nah kita nyari ini yang tadi suruh masuk tuh mana, saya bilang aki-aki ini. Aki-aki yang di belakang nggak ada adanya udah di depan dia, udah lagi tirakat lagi nih. Cahayanya bukan terang dari pertama kayak apa namanya pelangi itu, di atasnya kayak pelangi itu gini. Merah putih itu terus hilangnya cahaya gitu, dia nongol nampakkan diri. Malam hari itu ya? Malam hari sekitar jam 2-an lah, jam 2 malam. Ketika habis itu dia baru nongol muncul. Loh, aki-aki yang di belakang udah di depan, saya bilang kayak gitu. Masih persis kayak gitu. Pakaiannya baju hitam, ya masih orang aki-aki gitu lah.
Dia sih nggak ngomong nih Mak. Dia nggak ngomong sini dia kamu duduk, enggak. Cuman kita duduk kayaknya duduk silanya kayak aki-aki yang tadi tuh gini. Udah saya gini. Ikut sama dia, ikut sama aki-aki itu. Dia gini, saya gini. Dia gini, saya gini. Ikutin aja gerakan aki-aki itu. Lah udah kayak gitu dia di padu tuh Mak, di padu-padu kecil. Dia ngangkat, ya perasaan mata saya tuh. Dia kayak orang terbang Mak. Baru gitu. Tapi saya masih ditiung, ya masih kayak gitu. Dia turun, ada di depan saya, segitu jaraknya 15 meter tuh. Tiba-tiba nampakkan diri di depan saya, deket. Depan saya gini, deket sama aki-aki itu tuh. Kamu masuk ke, karena ada kolam kecil lumayan. Kamu masuk di situ. Di dalam situ tuh Mak, di dalam apa kolam tuh. Pedang, samurai, celurit, apa ada semua lah di situ. Kita masuk nyoblos juga. Nggak apa-apa kaki Mak. Nggak berdarah, nggak apa, itu masuk gitu. 3 kali kita masukin bilang. Kolamnya itu bening airnya. Kolam bening airnya, tapi kita nggak kelihatan ada benda itu parang bando, celurit apa tuh nggak kelihatan. Pas kelihatan kita udah naik di atas lagi. Kelihatannya ada. Jadi waktu nyemplung nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi terasa tajam. Terasa tajam, ya terasa juga saya juga nih. Loh, saya masuk ke air tapi kayak ada jelek kayak gitu. Ya sakit lah. Tapi nggak berdarah, saya lihat masih di dalam airnya tuh Mak. Nah kita udah naik ke atas, baru kelihatan pedang, samurai, celurit, segala macam banyak di situ. Nah kata orang tua itu bilangnya gitu, udah kamu sini udah bagus, sudah lulus, bilangnya tuh. Dia nampakkan diri sendiri lagi Pak. Orangnya bagus, ganteng, masih muda aslinya. Berubah masih muda orang. Kakek itu berubah. Berubah masih muda. Jadi ganteng. Jadi ganteng. Nah gitu loh, saya bilang. Kakek yang tadi kita suruh masuk mana ini sekarang? Saya kan ngobrolnya sama orang masih muda, masih tampan kayak gitu, saya bilang. Ganteng. Nah, orangnya bagus yang ngajarin saya gitu. Nah akhirnya kita udah tirakat, udah bisa kayak gitu, baru kita diunjuk bolehin. Yang itu yang tadi tuh, yang orang tampan ganteng. Bawa bendo, langsung kita dipamerin. Ya, memang nggak berdarah Mak. Udah kayak gitu, baru ingat pulang nih Mak. Ingat pulang saya nih. Setelah berapa malam itu? Ya di situ 3 hari, nggak lama, 3 hari 4 harinya keluar. Baru saya ingat pulang. Kapal saya mana? Jadi kayak orang gila. Pelanga, pelongo, tengok kiri, tengok kanan saya nih Mak. Waktu pertama belum sadar. Kalau ditinggalin tuh belum sadar. Belum sadar total sama sekali sampai kapal berangkat juga saya belum tahu. Kirain masih ada kapal di samping saya. Nah udah lulus dari situ ya, prakteknya kita baru inget segala macam apa tuh, inget pikiran saya, batin saya tuh. Loh saya ada di sini dulu kan, dari rumah kan berangkat di kapal cari ikan, mimpi apa enggak? Akhirnya kita lihat di tanah nih, tanah gini. Oh ya bener, cengkeram tanahnya tuh Mak. Udah terasa lapar haus di situ. Ya kalau masalah lapar haus sih saya udah enggak itu Mak, udah apa namanya enggak mikirin lah. Mikirin saya pengennya pulang. Pikiran pulang. Kalau masalah lapar, pengen minum sih itu nggak ada sama sekali. Saya pengen pulang Mak. Ingat sama orang tua, sama bapak. Saya ini tadi kan dari rumah kerja di kapal, kok saya di sini jadinya kan kayak preman, dikasih gini. Akhirnya saya nangis Pak. Nangisnya saya tuh nangisin kapalnya mana, teman saya mana, kayak gini nih Pak. 4 jam atau 5 jam kemudian
Saya lagi nangis tuh, lagi kayak orang sholat tuh Mae, lagi berkibat tuh. Perasaan tuh ada yang manggil, mas ini katanya. Orangnya setengah bahaya lah, tua enggak, muda enggak, setengah bahaya. Setengah baya. Nah setengah bahaya, laki itu, orang cuman satu-satunya juga Mae. Mas ini, akhirnya kita tengok di samping saya tuh udah ada sampan kecil Mae. Dari mana ini, saya bilang sampan kecil ada di samping saya, suruh naik nih. Jadi itu saya, sini mas, naik. Lagi akhirnya saya juga kan ikut naik Mae. Satu, saya pengen pulang. Kedua, ya ingat sama orang tua, dan akhirnya saya naik sampan. Dia ngomong malah sama saya, kamu ikut ke kapal yang itu ya aja, yang kapal Kursin. Sekarang kenapa kamu masuk di dunia hitam? Perasaan saya di sini tahu, tapi iya apa enggaknya saya nggak tahu, cuma kedengarannya kayak gitu di kuping saya nih. Yang nulungin saya yang punya sampan kecil nih. Kamu ikut dari rumah ke kapal, bawa kapal Kursin. Akhirnya datang ke sini, kamu ikut masuk ke wilayah Baduy, masuk di kolong hitam. Saya nggak tahu Pak. Saya kan habis air, beras nggak ada, beras cuma ada berasnya doang, air nggak ada, sos nggak ada semua lah. Ngambil air, kita turun, kita ya nggak tahu lah gimana. Kapal berangkat. Kamu tahu nggak, kapal yang kamu naikin tuh bawa mayat satu kan. Ya bawa mayat dari kita kerja, pas air habis tuh Mae. Air habis, kita ngambil air, kita yang turun, yang di atas kapal ada yang mati, ada yang meninggal, ada jenazah. Maunya dianya tuh, setannya ini yang punya kapal nih. Ya pengennya si saya yang mau diambil, tapi saya nggak dapet, nggak kena. Akhirnya siapa aja? Dari akhirnya dampaknya teman saya yang kena. Yang tadi dulu itu yang kita cerita tuh. Yang ditarik ya? Ditarik sama si Lutung. Ya dia yang kena akhirnya. Tapi nggak tahu segitunya sih Mae, siang atau malamnya, tapi perasaan saya siang, pagi jam 5 sampai jam 6 suasanya kayak gitu. Masih agak cepet kayak gitu tuh, masih pagi yang enggak, malam yang enggak kayak gitu tuh Mae. Nah kita berangkat, udah tiba-tiba ada di Panimbang, udah ada di jembatan Panimbang Banten nih Mae. Saya terharu Mae. Alhamdulillah, saya bilang udah ada di sini lagi. Kapal saya udah nggak ada. Terasanya seperti apa? Ya terasanya kayak mimpi aja lah. Kayak mimpi yang tadi kita ceritain sama Mae itu. Sampai di pelabuhan tempat saya lagi, bener itu sih Mae, bener pelabuhan saya yang kita mau. Padahal jaraknya jauh itu? Jauh banget. Sekitar 1 hari lah nyampe di tempat lokasi kita kerja. Kalau ini berapa menit? Cuman 2 menit kita nyampe. Langsung udah nyampe di pelabuhan. Adanya kayak gitu. Jadi saya turun tuh, masih perasaan tuh. Kaki tuh ya bener di sampan, ya bener pelabuhan. Kapal saya juga tahu Mae, kapal yang saya ikut ada bener. Tapi pas kita nginjek tanah tuh, kita tengok ke belakang udah nggak ada, sampannya tuh udah nggak ada, sampan kecil nggak ada. Kita udah, loh kita kan kaget Mae. Itu yang nganterin saya tuh siapa? Tanya sama yang setempat situ kita nganterin, nggak ada yang jawab, bilangnya nggak tahu semua Mak. Nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Saya bilang kan ada pelele saya nih, namanya kan Peko. Nah kita tanya sama pelele, sama bos kita ini, bos kapalnya tuh yang beli ikannya nih. Peko, saya bilang, saya tuh ada di sini gimana? Pekonya juga marah. Bos yang ngambilin sama saya pelelenya juga marah. Kamu katanya kabur. Siapa yang kabur? Saya nggak kabur, nggak apa. Saya bilang malah saya yang mau bikin tumbal, kayak gituin. Bikin tumbal gimana? Yang katanya Kursin saya bawa mayat. Iya, bawa mayat orang yang gini-gini. Bener berarti yang orang itu yang kita lagi pas keluar dari gua, terus masih ini naik sini itu. Ya dia bener ceritanya. Bawa mayat kapal saya. Udah akhirnya kita pulang, mandi dulu Mae. Mandi dulu sama pelele nih. Terus dikasih ongkos sama pelele 200.000.
Di situ masih belum makan. Ya belum masih belum makan, belum minum, nggak pengen makan, nggak pengen minum. Nggak terasa. Cuman kita terharumnya udah nyampe di asli pelabuhan kita asli. Bung saya herannya tuh Mae. Ya itu sampan tersebut yang kita nganterin tuh mana hilangnya, kemana nggak taunya tuh, kita tengok ke belakang nggak ada. Nah, kita udah kayak gitu, kita masuk ke Pelele, kasih makan, kasih itu baru kita makan. Kita cerita gini gitu, ya memang bener tadi yang sampan nulungin saya tuh, ya pas kejadiannya kayak gitu. Jadi yang itu yang punya kapal Kursin itu ya memang punyaan Mae. Punya masih di muja kayak gitu, muja apa namanya kita ngomong? Pesugihan lutung hitam. Dari berangkat juga dulu tuh udah banyak rintangan lah. Mie udah habis sendiri, kopi pecah sendiri, habis sendiri. Ya kata orang pelabuhan segini Mae, kamu lain kali lagi berangkat ke laut, tapi tolong jangan kapal yang itu, karena kapal yang itu tuh kalau dia berangkat ke laut pulang pasti bawa mayat. Mae, belum pernah nggak dapat kalau kapal yang itu, dapat terus. Tapi ya kalau dapat banyak ada dapatnya mayat. Jadi mayatnya itu ABK ya? ABK semua yang dimakan. Nah itu kapalnya kan nyandarnya kan di situ, aslinya kan kapalnya kan orang. Nah udah kayak gitu kita turun lagi Mae. Jadi berpisah di Banten. Sampai kita nyampe di pelabuhan juga nggak ketemu sama teman-teman saya yang ngajak tuh. Cuma nanya lihat informasi itu yang kita tulungin tuh udah nggak ada, ninggal. Memang kita pulang juga udah meninggal, tapi yang ini yang ngajak saya Mas suruh kerja ke kapal loh, sampai sekarang nggak ada orangnya. Itu kenalan baru atau kenalan lama? Kenalan baru sekitar 1 hari. Baru. Ketemu di jalan 1 hari, terus dia ngajak saya akhirnya ikut. Jadi saya nggak tahu lah orang mana. Saya juga belum tahu alamatnya dia yang ngajak saya tuh Mae. Orang mana, desa mana belum tahu. Cuman ketemunya di jalan. Terus kita ikut. Teman saya yang udah mati tuh, teman saya sendiri yang mati, ya tahu tangga saya mati. Nah kita pulang naik mobil, dianterin sama Pelele, naik mobil bis ke terminal Serang. Nah kita kemudian langsung sini 14 ke Cirebon, naik mobil bis, dikasih upah sama Pelele 200.000. Nah udah nyampe rumah, kita di situ cari informasi sama saudara sama teman. Akhirnya duit yang kita kerja 30 hari nih nggak dibayar sama sekali. Nggak dibayar sama sekali total. Nggak dicari, nggak dibayar. Saya juga yang nyariin kita ngajak juga nggak ketemu Mae. Tahu orangnya kemana? Itu kapalnya selalu bersandar kan? Kapalnya bersandar nggak di kapal sih, bersandarnya tetap di situ di pelabuhan. Kenapa nggak disamperin? Ya karena kan dia faktornya udah pulang, terus kita pulangnya ke kedua kalinya kan, kita dari pulang dia duluan, kita baru pulang, jadi nggak ketemu sama ABK, sama teman, sama bos, nggak bakal ketemu. Akhirnya kita nyelusuri ke Indramayu. Nih saya ada saudara di sana nih, di Indramayu Ibu. Di Indramayu di desa Majakerta. Saya curhat sama Bibi, akhirnya Bibi ngasih respon ya orangnya bener. Kalau kapal gitu, kapal namanya itu yang punyanya bos itu ya memang punya pesugihan. Untung kamu nggak dimakan. Kalau kapal dia berangkat kapal itu pasti pulang bawa. Selalu mampir ke Indramayu nggak kapal itu? Nggak boleh sama orang situ. Jadi merapatnya di mana? Ya di situ aja tetap. Berangkat di laut, nggak berangkat di laut ya tetap di. Nggak boleh masuk di Cirebon. Tapi masih banyak aja yang mau kerja di situ ya? Masih banyak juga, tapi sekarang mungkin agak sepi Mae. Sudah pada tahu. Kayak sedang agak dikit-dikit sedang bangkrut kayak gitu tuh. Dulu punya 3, dulu punya 4, sampai punya 5, punya 6, sekarang paling tinggal 2 Mae. Nggak dapat lagi tuh. Karena nggak dapat korban ya? Nggak dapat korban. Ya sampai sekarang juga saya belum ketemu lagi sama bos. Kayak apa bosnya juga masih ingat wajahnya? Masih ingat, tapi sekarang nggak pernah ketemu. Cuman ketemunya sama pengurusnya doang. Sama pengurusnya Mas
namanya pengurusnya. Jadi kalau mau ketemu kapal ini harus ke sana. Harus ke sana, dari kita kumpulkan di rumahnya bos yang punya kapal nih. Tapi bosnya tuh nggak nongol, yang nongol cuman pengurus. Terus mayatnya dikasihkan ke keluarganya. Ya dikasihin sama keluarganya, sama orang yang ini apa namanya ibu bapaknya dikasihin, terus dikasih sama duit juga dikasih Pak. Santunan. Santunnya dikasihnya lagi waktu dulu 15 juta. Tahu sekarang Mak, dikasih Mak. Si keluarga yang ditinggalkan nggak minta apa-apa. Ya enggak lah, orangnya Nggak juga nuntut maksudnya. enggak ada yang nuntut. Yang orangnya orang kalau kerja di laut kan rintangannya kayak gitu Mak. Harus waspadanya tuh. Makanya sama saya kan ngomong sama teman-teman saya, sama saudara saya, jangan sampai terjadi yang kayak saya nih. Udah cukup raup saya sendiri yang pernah ngalamin kisah kayak gini. Yang saudara-saudara saya sama adik-adik saya yang jangan kayak gitulah, jangan ngerasain saya kayak saya. Udah cari kerja yang lain aja. Jadi korban dikasih uang 15 juta 15 ya. juta Mak. Waktu tahun Waktu itu. tahun 2000. Nah jadi itu nggak ada tuntutan, udah wis resikonya kalau orang nelayan ya resikonya kayak gitu. Kalau nggak Mak. ngasih santunan mungkin dituntut ya. Dituntut. Kalau nggak dikasih santun, tapi dia kan selalu ngerti dari dikasih di 15 juta itu buat ngubur kayak gitu. Tapi pihak yang ini anaknya mati ya tetap terima. Orang gimana lagi sih Mak? Kalau orang muja, orang nyupang kan nggak tahu bekasnya. Ada kalau orang kita di Patok kan ada tahu ada bekasnya di sini Pak. Kalau orang di pundut atau di mati ini kan nggak tahu. Nah kayak gitu tuh Mak. Masih berani Sampai sekarang. ngelamar ke kapal lagi. Kalau kapal itu saya nggak berani, nggak mau. Tapi kalau yang lainnya saya juga nggak apa-apa. Kalau kapal yang dia tadi yang bawa nggak mau. Kalau kapal lain Mau masih. nggak trauma, nggak takut. Nggak takut. Sampai di mana juga nggak takut. Saya seorang orang niat kita kerja. Tapi yang jangan kita yang tadi kita alamin tuh ya. Udah maaf aja nggak bakal ikut. Kalau yang Nah ini. kapal ini dengan kapal lain pembayarannya sama nggak? Ya gedean yang kapal ini sih. Kalau yang nggak muja ya kecil, nggak sesuai sih harganya. Berapa kalau yang biasanya? Kalau yang biasa kita cuma 25-20 ribu. Tapi kalau yang kapal ini yang punya lutung hitam ya sampai 35-36. Bersih itu ya? Bersih. Sudah makan, sudah pas dari tidur gitu, ya? Dari gitu semua Mak. Oke, Sobat Malam Mencekam, ini kisah menarik ya. Jadi untuk sobat yang ingin bekerja di laut, mohon berhati-hati ya Mas Pecok ya. Iya. Jadi cek-cek dulu lah di kapal mana, cari tahu dulu ya, check and recheck supaya nggak terjadi, karena banyak juga yang melakukan hal-hal yang menyimpang seperti tadi ya, pesiayat itu melakukan pesugihan ya. Mas Pecok terima kasih ya kisahnya. Mudah-mudahan Mas Pecok sehat selalu. Amin. Dan tempat kerja yang barunya juga Amin. gajinya gede nih. Ya semoga Amin. lancar. Amin. Sobat, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Akhirnya Mangai ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.